Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Azhara Alwirapi dengan NIM J1A123063 dari kelas reguler B. Pertama-tama yang terhormat Ibu Arumdian Pratiwi SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami tugas sehingga kami dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai mata kuliah ergonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan dengan tema menghitung beban kerja mental menggunakan metode pengukuran NASA TLX. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu beban kerja mental. Jadi, beban kerja mental adalah suatu tekanan yang dialami saat melakukan tugas atau menghadapi situasi yang menuntut perhatian, konsentrasi, dan pengambilan keputusan, di mana biasanya lebih memeras otak karena dalam proses berpikir memerlukan usaha-usaha kreatif. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa sih itu NASA TLX. Jadi, NASA TLX adalah metode untuk menganalisis beban kerja mental yang dialami pekerja. Metode ini mengukur 6 indikator. Yang pertama ada mental demand, yaitu untuk mengukur seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua ada physical demand, yaitu untuk mengukur seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang ketiga ada temporal demand, yaitu untuk mengukur seberapa besar tekanan waktu yang dirasakan selama pekerjaan. Yang keempat ada on performance, yaitu untuk mengukur seberapa besar keberhasilan di dalam mencapai target pekerjaan. Lalu yang kelima ada effort, yaitu untuk mengukur seberapa keras usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, baik itu secara fisik maupun mental. Lalu yang keenam ada frustration, yaitu untuk mengukur tingkat stres atau frustasi yang dirasakan selama menyelesaikan tugas. Selanjutnya, kuesioner pengukuran beban kerja mental dengan nama responden Ibu Lisnawati yang berumur 46 tahun yang bekerja sebagai bendahara di sebuah perusahaan. Adapun langkah-langkah pengukuran yang pertama yaitu melakukan pembobotan. Bisa dilihat pada PPT saya gambar tabel pembobotan yang dimana pembobotan ini yaitu untuk menentukan yang mana lebih diprioritaskan. Antara MD ke PD lebih diprioritaskan MD, antara MD dan TD lebih diprioritaskan MD, antara MD dan OP lebih diprioritaskan OP, antara MD dan EF lebih diprioritaskan EF, antara MD dan FR lebih diprioritaskan MD, dan seterusnya. Sehingga indikator dari 6 pembobotan pada tabel menghasilkan MD sebanyak 3, PD 0, TD 1, OP 5, EF 4, FR 2. Jadi total keseluruhan pembobotan yaitu 15. Selanjutnya pengukuran kedua yaitu pemberian rating. Bisa dilihat pada gambar bahwa MD dengan rating 60, PD 0. Mengapa? Karena seorang bendahara itu tidak melakukan pekerjaan secara fisik, seperti mengangkat, mendorong, menarik, ataupun menahan suatu benda. TD dengan rating 30, OP 80, EF 60, dan FR 50. Untuk menghitung total skor NASA TLX dengan cara rating dikali bobot produk, jadi MD sama dengan 3 kali 60 hasilnya 180, lalu TD sama dengan 1 dikali 30 hasilnya 30, OP 5 kali 80 sama dengan 400, lalu EF 4 kali 60 sama dengan 240, dan FR 2 kali 50 sama dengan 100. Sehingga total skor NASA TLX sama dengan 950 dibagi 15 keseluruhan pembobotan dan mendapatkan hasil 63,33. Selanjutnya golongan beban kerja. Bisa dilihat pada tabel bahwa skor dengan angka 63,33 termasuk beban kerja yang tergolong tinggi. Jadi dapat disimpulkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode NASA TLX diperoleh
skor sebesar 63,33 yang menunjukkan bahwa beban kerja mental pada pekerja bendahara itu tergolong tinggi. Hal ini berarti bahwa pekerja bendahara mengalami tingkat tekanan mental yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru serta bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.